Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi manusia. Nama saya Sri Adisti Jawahara. Nama saya Diva Syabila Gustianasan dari kelas 11 MIPA 3. Halo, nama saya Iksan Fairuz. Perkenalkan, nama saya Renaldi Gonzales Nababan. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sofia Siswanto dari kelas 11 MIPA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kesan Maulana. Apa itu reproduksi? Reproduksi adalah sebuah proses biologis dari organisme untuk menghasilkan suatu individu baru dari jenis mereka sendiri. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai keterangan sistem reproduksi sel telur yang dihasilkan di indung telur, disebut juga sebagai ovum. Ovum termasuk ke dalam alektikal atau tanpa kuning telur dan mengandung butiran kortikal dan trombosit kuning. Struktur ovum terdiri dari membran vitalin, zona pellucida, dan corona radiata. Produksi laki-laki. Yang pertama ada penis. Penis merupakan tempat keluarnya urin atau air kencing dan sekaligus tempat keluarnya sperma. Skrotum. Skrotum fungsinya untuk mengatur suhu agar sesuai untuk memproduksi sperma. Testis. Testis merupakan alat kelamin bagian dalam yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Epididymis. Epididymis merupakan bagian luar testis. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai struktur reproduksi pria. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Vesikula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kelenjar Cowper menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur sistem reproduksi wanita. 1. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. 2. Serviks merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. 3. Saluran telur atau tuba falopi atau oviduk terdapat sepasang di tiap tubuh perempuan, yaitu di kanan dan kiri. Oviduk memanjang ke arah samping dan dari uteras. Fungsinya adalah membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Nah, di tahap ini akan terjadi pembuahan. Selanjutnya ada indung telur. Indung telur adalah tempat berkumpulnya para sel yang disebut folikel. Dalam folikel tersebut, ovum dan sel telur dikembangkan. Dan yang terakhir adalah rahim. Rahim adalah tempat berkembangnya sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Dinding rahim endotrium berperan dalam pembentukan plasenta. Sistem reproduksi pada manusia termasuk dalam kategori reproduksi seksual. Artinya, reproduksi terjadi melalui proses pertemuannya gamet jantan atau sperma dengan gamet betina atau ovum membentuk individu baru yang disebut dengan fertilisasi. Membran vitalin adalah selaput tipis transparan yang membungkus sel telur. Sementara itu, zona pellucida adalah membran transparan tebal yang terletak di atas membran vitalin. Corona radiata adalah membran tebal terluar yang dibentuk oleh sel-sel folikel. Kista berisi cairan tempat ovum berkembang yang dikenal sebagai folikel gravian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.